Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Puspitasari, SEMM, sebagai dosen tetap program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh pengajaran adalah akuntansi keberlanjutan. Mata kuliah akuntansi keberlanjutan merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti di semester 5. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS selama 16 kali pertemuan. 7 pertemuan pertama sebelum UTS, kemudian dilanjutkan 1 kali UTS, 7 kali pertemuan dilakukan setelah UTS, dan 1 kali untuk UAS. Adapun bentuk dan metode pembelajaran di kelas menggunakan metode pembelajaran aktif, tutorial, diskusi, partisipasi mahasiswa. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Beberapa referensi yang digunakan seperti Stakeholder Engagement Standard, Accountability 2015, Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017, Sustainability Reporting Standard (GRI Standard), Global Reporting Initiative, ISO 26000, Guidance for Social Responsibility, International Standard Organization 2010, Manual on Material Flow Cost Accounting, ISO 14051, dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keberlanjutan yaitu 1. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi laporan keberlanjutan dan prinsip laporan yang sesuai dengan regulasi dan standar internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi konsep keberlanjutan dan keuangan, non-keuangan dalam kegiatan bertanggung jawab sosial dan laporan keberlanjutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat dalam memahami konteks dan prinsip keberlanjutan sebagai sebuah entitas, baik keuangan dan non-keuangan, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, serta mampu mengambil keputusan secara tepat. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan jaringan kerja, jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang selaras dengan konsep keberlanjutan. Yang keenam, mahasiswa memiliki sikap beretika, bertanggung jawab, dan taat hukum dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu bekerja sama dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Bahan kajian yang dilakukan atau yang dibahas pada mata kuliah akuntansi keberlanjutan antara lain memberikan pemahaman dasar mengenai akuntansi keberlanjutan secara komprehensif. Mahasiswa akan mempelajari latar belakang dan konsep CSR, menganalisa kegiatan CSR yang strategik, konsep keberlanjutan berdasarkan ISO 26000, konsep stakeholder engagement, isu-isu materialitas dalam konteks sebuah organisasi, akuntansi sosial dan lingkungan, konsep dan penerapan material flow cost accounting, POJK 51 tahun 2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik, dan mempelajari prinsip laporan keberlanjutan.
Untuk sub CPMK yang diharapkan antara lain: 1. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep CSR dengan akhlak yang mulia, memiliki rasa tenggang rasa, peduli lingkungan, dan beretika. Yang kedua, mahasiswa mampu memaklumi dan menerapkan konsep ISO 26000 dengan akhlak yang mulia, memiliki rasa tenggang rasa, peduli lingkungan, dan beretika. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan dan mengerti konsep stakeholder engagement. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep materialitas. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep akuntansi lingkungan dan sosial. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan MRCA. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep keuangan keberlanjutan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis prinsip laporan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan POJK 51. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode penelitian dalam indikator lingkungan yang terkait dengan laporan keberlanjutan, termasuk memahami aspek lingkungan sosial dan tata kelola. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami struktur tata kelola keberlanjutan, terutama indikator sosial, dan melakukan analisis tugas dan wewenang pemegang kebijakan tertinggi pada tata kelola perusahaan. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep laporan keberlanjutan untuk UMKM yang mampu memberikan nilai tambah pada pemangku kepentingan. Yang ke-13, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan prinsip laporan keberlanjutan perusahaan. Yang ke-14, mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisis laporan keuangan dalam aturan dan juga merespon lingkungan yang dinamis. Dalam penilaian mata kuliah akuntansi keberlanjutan, bobot yang diberikan untuk ujian tengah semester yaitu 25%, ujian akhir semester 30%, paper 20%, kuis 15%, dan partisipasi 10%. Materi yang diberikan kepada mahasiswa adalah berbentuk PowerPoint atau PPT yang diberikan secara jelas, konsisten, sederhana, dan inovatif, serta menampilkan font yang mudah dibaca agar mahasiswa dapat memahami materi yang ditampilkan dan disampaikan oleh dosen. Dalam pembelajaran aktif di kelas, dilakukan dengan mendorong mahasiswa untuk memahami konsep-konsep akuntansi keberlanjutan melalui analisa kasus, tanya jawab, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan konsep corporate social responsibility. Dengan demikian, mahasiswa dapat menghubungkan teori yang dipelajari dengan kondisi nyata yang terjadi. Kemudian di kelas, pada saat pembelajaran ditetapkan melalui diskusi kelompok, diskusi kelas secara langsung, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertukar pendapat, menyampaikan hasil analisis, serta memberikan tanggapan terhadap pandangan teman-temannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama dalam menyelesaikan analisa kasus yang ada dalam perusahaan mengenai akuntansi keberlanjutan. Dengan adanya partisipasi mahasiswa menjadi salah satu aspek penting dalam pembelajaran. Partisipasi dapat ditunjukkan melalui keaktifan dan mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, menanggapi diskusi, serta kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan tidak hanya menunjukkan tingkat pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari, tetapi juga melatih keberanian, kemampuan analisis, dan keterampilan berkomunikasi secara akademik. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah akuntansi keberlanjutan, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Berikut ini adalah cuplikan video perkuliahan untuk mata kuliah akuntansi keberlanjutan. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya teman-teman? Bagaimana? Apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Wah, baik, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, mari sejenak kita tundukkan kepala ya teman-teman. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya agar diberikan pemahaman dan kelancaran di dalam pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelumnya mohon izin perkenalkan saya dengan Windy Puspitasari, dosen pengampu mata kuliah untuk akuntansi keberlanjutan yang akan melakukan paparan nih teman-teman untuk mata kuliah kita di pertemuan pertama pada pagi hari ini. Baik teman-teman semuanya, untuk referensi, ini referensi yang akan kita pakai ya teman-teman sebagai guidance dalam mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama nih teman-teman, nanti akan ada stakeholder engagement standar, lalu ada juga peraturan OJK nomor 51 tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan. Lalu ada juga sustainability report standar atau yang biasa kita kenal dengan GRI. Oke. Nah berikutnya ada ISO 26000 sebagai guidance nanti untuk mengetahui mengenai social responsibility international standard. Lalu ada manual material flow cost accounting, lalu juga ada laporan keberlanjutan dari perusahaan. Nanti kita bisa melihat bagaimana kondisi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi keberlanjutan perusahaan. Baik. Nah, untuk bahan kajian kita pada pertemuan kali ini nih teman-teman, yang pertama nanti teman-teman setelah mengikuti pertemuan kali ini, teman-teman mampu menjelaskan latar belakang dan konsep dari CSR. Ada yang tahu CSR itu apa? CSR adalah Corporate Social Responsibility, yaitu adalah bagaimana perusahaan bisa bertanggung jawab terhadap society atau masyarakat. Gitu ya. Lalu yang kedua, bahan kajiannya teman-teman nanti mampu menganalisa kegiatan CSR yang strategik. Ya, jadi kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, ya, apa saja kegiatannya, lalu apa saja yang dilakukan untuk masyarakat, untuk lingkungan, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sebagai pembuka nih teman-teman, kita lihat di sini pengembangan dunia usaha, perusahaan, ya, ini sangat sekali memiliki dampak. Baik itu nanti dampaknya ada dampak untuk profitabilitas perusahaan, lalu dampaknya terhadap masyarakat atau dari manajemen perusahaan, ya, lalu juga ada dampak untuk lingkungan. Nah inilah yang kita sering sebut nanti adalah triple bottom line dari konsep CSR. Seperti itu ya. Nah baik, kita akan masuk nih ke dalam pertemuan kita yang pertama. Nah sebelum kita masuk kita harus mengetahui dulu teman-teman, apa sih pengertian dari CSR? Tadi apa CSR? Corporate Social Responsibility. Baik, teman-teman bisa lihat di sini, Corporate Social Responsibility. Biasa kita sebut itu adalah CSR. Betul. Ini adalah komitmen perusahaan nih teman-teman dalam menjalankan kegiatan usaha secara etis. Nah, etis ini adalah memiliki etika. Gitu ya, dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, lingkungan, serta bisa memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan. Gitu ya. Nah ini juga ada menurut World Business Council for Sustainable Development, CSR ini lebih ke arah bagaimana perusahaan ini menimbulkan etik, lalu bisa berkontribusi terhadap pembangunan ya, ekonomi pembangunan, betul sekali. Dan juga bisa ini workforce, their families dan society, bisa berpengaruh terhadap masyarakat. Baik, konsep dari CSR itu sendiri kita sering dengar nih teman-teman, sebutannya adalah triple bottom line. Siapa yang tahu triple bottom line itu apa ya kira-kira? Berarti triple bottom line ada 3. Oke betul. Yang pertama profit.
atau keuntungan ya bagi perusahaan. Yang kedua, people. Oke, people berarti adalah masyarakat. Bagaimana perusahaan bisa berkontribusi terhadap masyarakat, baik itu juga manajemen perusahaan, karyawan, gitu ya. Yang ketiga, planet. Betul, planet kaitannya dengan lingkungan. Bagaimana teman-teman bisa menjaga lingkungan, memperhatikan lingkungan, seperti itu ya. Contoh misalnya ada penebangan hutan secara ilegal. Wah, ya serem ya itu teman-teman ya. Nanti ada dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat tidak melestarikan lingkungan. Baik teman-teman, berikutnya nih teman-teman. Kalau tadi kita pelajari triple bottom line atau 3P, terdiri dari P yang pertama tadi apa? Profit. Profit yaitu adalah dari segi ekonomi. Apa saja sih kinerja dari ekonomi? Contohnya, ini ada kinerja keuangan, yaitu ekonomi adalah yang membuat going concern bagi perusahaan. Jadi perusahaan harus memperoleh laba, ya. Dilihat dari ekonomi untuk kinerja keuangannya perusahaan, ya. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi, lalu juga ada bagaimana kita melihat nanti tata kelola perusahaan yang baiknya dan juga bagaimana mengantisipasi risiko yang mungkin ditimbulkan akibat dari faktor ekonomi. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Baik, kita lanjut faktor yang kedua. Itu adalah people. Betul sekali. People berarti kaitannya dengan sosial masyarakat. Kita lihat, yang perlu kita lihat dari sosial, ada kesejahteraan karyawan. Nih kalau teman-teman nanti sebagai karyawan sudah bekerja gitu ya. Nah, teman-teman kan ingin mendapatkan kesejahteraan ya. Kira-kira kesejahteraannya apa sih untuk karyawan? Ada mendapatkan gaji, betul. Nah, selain gaji, teman-teman mengharapkan apa lagi di perusahaan? Mendapatkan tunjangan, betul. Seperti tunjangan lembur, tunjangan hari raya, hari tua. Betul sekali. Itu yang harus perusahaan lakukan untuk meningkatkan P yang kedua, kaitannya dengan sosial atau masyarakat atau manajemen perusahaan. Tadi kesejahteraan karyawan. Teman-teman juga mau tunjangan kesehatan tentunya ya. Betul. Kalau tiba-tiba kita kurang sehat, ya, kalau lagi sakit dan sebagainya, kita bisa berobat dengan adanya tunjangan kesehatan. Itu penting nggak menurut teman-teman? Penting sekali. Jadi kita sudah bisa tercover untuk kesehatannya, gitu ya. Nah, berikutnya juga ada hak asasi manusia. Ini sangat penting ya di dalam kita berinteraksi nih teman-teman ya, antara teman yang satu dengan yang lainnya. Kan kita menjaga hak asasi manusianya ya. Dan kita tidak bisa menggunakan hal-hal yang melanggar HAM seperti itu ya. Jadi kita harus concern terhadap hal tersebut. Lalu juga kalau dilihat dari sosial masyarakat, ada misalnya kepuasan pelanggan. Biasanya kalau kepuasan pelanggan mendapatkan apa sih supaya puas? Dia mendapatkan produk yang sesuai, yang bagus, yang berkualitas, seperti itu ya. Baik, yang berikutnya itu adalah faktor ketiga, planet. Betul. Planet itu kaitannya dengan apa? Lingkungan. Benar. Kalau kita ngomongin tentang lingkungan, seyogianya adalah kita menjaga lingkungan dengan baik. Nah, oleh karena itu contoh dalam pengelolaan sumber daya. Ya, sumber daya kita banyak nggak sih di Indonesia? Banyak, terkenal, melimpah, betul. Ya contohnya sumber daya kita di bidang apa? Ada energi, lalu ada hutan, ya, tadi energi pertambangan, ya, semuanya kalau dikelola dengan baik, tentu lingkungan juga akan terjaga dengan baik. Kalau tidak akan menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik, ya. Contoh ada penebangan hutan misalnya ya teman-teman. Nah, hal itu bisa menyebabkan apa? Ada banjir atau pengelolaan yang tidak baik menimbulkan limbah dan sebagainya. Ya, oleh karena itu lingkungan menjadi faktor ketiga dalam triple bottom line, yaitu adalah mengelola sumber daya, mengurangi emisi, pengelolaan limbah, ya, efisiensi energi, dan juga keberagaman hayati. Baik, berikutnya teman-teman, kalau kita mau mengetahui mengenai Father of Corporate Social Responsibility
responsibility. Ini ada ayahnya nih. Wah, ayah siapa ini kira-kira? Namanya adalah ini Howard Bowen, terkenal sebagai ayah dari CSR. Maksudnya teman-teman, Howard Bowen ini yaitu adalah yang memberikan informasi bahwa yuk perusahaan itu tidak selamanya harus berpegang untuk meningkatkan ekonomi saja, ya. Tapi juga ada faktor lain loh, yaitu adalah memberikan value atau nilai kepada our society atau masyarakat. Jadi tadi konsepnya triple bottom line. Nah, mulai dari Howard Bowen memberikan informasi ini, muncullah bahwa Howard Bowen ini dianggap sebagai bapak dari lahirnya social responsibility. Nah teman-teman, di dalam social responsibility kan tadi ada triple bottom line ya. Nah jadi triple bottom line itu awalnya itu dikenal dengan konsepnya namanya adalah shareholder theory ya. Jadi shareholder theory ini hanya berasumsi dia meningkatkan profit saja, ya berarti hanya ada keuntungan saja, gitu ya. Nah, semenjak adanya Bapak Howard Bowen memberikan informasi bahwa tidak hanya keuntungan saja loh ya yang diperlukan ya oleh perusahaan ya teman-teman, tapi perusahaan juga harus bisa meningkatkan peran dari para stakeholder-nya, gitu ya. Makanya kenapa di shareholder theory hanya menitik beratkan increase profit, ya dong, akhirnya berkembang sehingga muncullah stakeholder theory. Jadi kalau shareholder hanya meningkatkan profit dari para pemilik perusahaan, sedangkan kalau stakeholder theory menitik beratkan perusahaan tidak hanya look at financials, tidak hanya melihat dari profit saja, tapi perusahaan harus melihat kepada value dari all stakeholder-nya. Nah, teman-teman tahu nggak stakeholder itu siapa saja? Nah, ada shareholder, lalu ada karyawan, ada supplier, ya, lalu juga ada kreditor yang berhubungan dengan perusahaan dan lain-lain. Itu ya. Nah, berikutnya teman-teman bisa dilihat di sini ada aturan-aturan loh yang mendasari pengungkapan dari corporate social responsibility dalam perusahaan ya. Jadi ini salah satunya ini adalah Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 yang menjelaskan perusahaan wajib melaporkan CSR bagi yang memanfaatkan sumber daya alam ya. Lalu ada pasal 74, lalu adanya sanksi kalau belum yang bersifat umum jika belum melaporkan terkait dengan CSR perusahaan. Oke, baik teman-teman, di sini nih kita lihat nih kalau terjadinya dampak ya bagi kerusakan ekonomi. Kira-kira dampak kerusakan ekonomi siapa yang bisa? Oke, siapa namanya Kak? Nama saya bisa. Saya menjawab dampak dari kerusakan ekonomi itu bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Oke, betul. Pengangguran menjadi meningkat. Oke, betul. Pendapatan masyarakat menurun, ketimpangan ekonomi, serta pertumbuhan ekonomi melambat. Betul sekali. Kita kasih aplaus ya teman-teman. Yang berikutnya dampak perusahaan sosial. Siapa yang bisa menjelaskan dampak perusahaan sosial? Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Sapa. Saya ingin menjawab dampak dari kerusakan sosial yaitu adanya kemiskinan, kemudian kriminalitas meningkat, kesenjangan sosial, konflik sosial, kualitas pendidikan menurun, dan juga kesehatan masyarakat yang memburuk. Wah, betul sekali nih. Tepuk tangan. Berikutnya nih, kalau dampak terhadap lingkungan, siapa kira-kira? Bang, ya silakan Bang. Bu, nama saya Abdul. Saya akan menjelaskan tentang terkait dampak kerusakan lingkungan. Jadi yang pertama ada pencemaran air, pencemaran udara juga, pencemaran tanah. Lalu yang kedua ada perubahan iklim, Ibu. Yang ketiga ada hilangnya ikan-ikan alam hayati, lalu juga bencana alam sering terjadi, dan yang terakhir menurutku ada krisis sumber daya alam. Oke, kita kasih aplaus juga. Jadi betul sekali ya teman-teman, makanya kita harus menjaga ya profitabilitas, lalu juga sosial dan lingkungan agar tidak terjadi dampak-dampak yang serem ya tadi yang diungkapkan oleh teman-temannya. Baik, kita akan lanjut teman-teman. Ini piramid
of CSR ya. Ini bagaimana perusahaan ini kalau meningkatkan ekonomi pasti perusahaan banyak ya. Makanya kenapa di piramid dia bagian yang paling banyak, karena perusahaan pasti mau meningkatkan ekonominya, profit. Lalu yang kedua, bagaimana perusahaan ini mematuhi hukum ya. Nah berarti kalau mematuhi hukum, perusahaan harus mengikuti aturan-aturan hukum yang ada. Semakin menyempit piramidnya, jadi semakin kurang perusahaan yang melakukan hukum dengan baik atau obey the law. Lalu yang ketiga, etik. Berarti perusahaan yang memiliki etika di dalam melakukan usahanya itu juga semakin berkurang nih kalau lihat dari piramidnya ya. Nah berarti ini harus diperlukan perusahaan yang menjalankan etika dengan baik. Nah yang terakhir ini filantropik. Ini bagaimana perusahaan bisa menjadi be a good corporate citizen ya, netizen ya, citizen ya teman-teman. Jadi filantropik ini yaitu berarti teman-teman perusahaan ini menjadi perusahaan yang baik, sukarela memberikan bantuan-bantuan terhadap perusahaannya. Itu ya, terhadap masyarakat, memberikan bantuan dan lain-lain. Oke? Nah, teman-teman, ini perlu digaris bawah ya. CSR is not the way we distribute profit, but the way we create value. Gimana sih contohnya nih kira-kira bagaimana create value ya? Nah, create value teman-teman, ini bisa dilihat nih kalau dari produk namanya Faber-Castell. Teman-teman tahu? Tahu. Faber-Castell ini menciptakan value, yaitu menciptakan produk yang banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, ini namanya connector pad. Teman-teman bisa lihat, Faber-Castell menciptakan produk yang tidak beracun, berarti dari raw materialnya aman. Kenapa tidak beracun? Biasanya kalau Faber-Castell ini, alat-alat tulis ini suka dimainin adik-adiknya, dimasukkan ke mulut. Nah itu bahaya ya teman-teman. Makanya create value perusahaan menciptakan adalah tidak beracun untuk anak-anak. Lalu ini namanya connectable, tutupnya bisa digabungkan, connected. Itu ya teman-teman, connected. Supaya apa? Kadang kalau pensil warna itu suka nggak naruhnya? Lupa, beli lagi. Perusahaan menciptakan connectable biar dia tidak saling terpisahkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah berikutnya teman-teman, tutupnya aman karena terdapat ventilasi udara. Yang khawatir dia tertelan gitu ya, dan akhirnya menyebabkan tidak bisa bernapas. Oke. Lalu yang terakhir teman-teman, perusahaan menciptakan ini adalah washable. Berarti apa? Bisa dicuci. Takutnya lupa taruh di kantong, ternyata bernoda ya, tapi bisa dicuci. Atau adik-adiknya suka menggambarnya bukan di kertas tapi di tembok, akhirnya bisa dibersihkan. Ini sangat menguntungkan. How to create value. Baik teman-teman, ini adalah capaian Sustainability Development Goals ya. Ini teman-teman kita akan bahas di next pertemuan ya. Oke, ada 17 SDGs yang harus dicapai oleh perusahaan, namanya 17 goals. Oke teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Baik, silakan. Apa siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Febrio. Jadi pertanyaannya, jika sebuah perusahaan sudah menyumbangkan miliaran rupiah untuk kegiatan sosial, tapi perusahaan itu mencemari lingkungan, melanggar hak pekerjaan, dan tidak ada transparansi dalam tata keuangannya. Nah, apakah perusahaan tersebut dapat dikatakan telah menjalankan CSR dengan baik? Oke, baik. Nah teman-teman, tadi kita berpegang pada triple bottom line ya. Kalau perusahaan hanya menyumbangkan dana gitu ya, hanya profitabilitas menggunakan peluang dan sebagainya, tapi tidak menjalankan 2P yang lainnya, nah itu bisa nanti dia akan mudah di masyarakat, dia akan mudah tidak dikenal lagi oleh masyarakat ya. Oleh karena itu sangat penting P yang kedua, people dan juga planet juga dilakukan hal-hal yang bisa bekerja sama dengan masyarakat. Lalu juga yang ketiga adalah menjaga lingkungan. Gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya ya. Saya mohon maaf kalau dalam pelaksanaan pembelajaran ada kata atau tindakan saya yang kurang berkenan. Saya izin akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.